Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali dalam program Islam Futuristik episode yang ke-89. Kita akan melanjutkan kajian menarik kita terkait dengan usaha-usaha manusia untuk melawan datangnya penuaan, bahkan melawan datangnya kematian. Kita sudah membahasnya di episode yang lalu terkait dengan perkembangan sains dan teknologi yang telah membawa manusia kepada proses itu. Banyak perkembangan yang kita bisa lihat, usaha-usaha secara saintifik dan teknologis yang dilakukan oleh para ilmuwan. Beberapa di antaranya yang sudah kita bahas, saya akan sambungkan kembali. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai pil anti-aging, yaitu pil anti proses penuaan. Penemuan ini atau usaha ini adalah sebuah usaha untuk memberikan nutrisi yang cukup, hormon-hormon, enzim-enzim atau zat-zat biokimiawi yang fungsinya adalah memperlambat proses penuaan dan kemudian proses menuju pada kematian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang disebut sebagai blood injection, yaitu menyuntikkan darah kepada orang yang lebih tua, di mana donornya ini adalah darah dari orang-orang yang berusia jauh lebih muda. Khususnya adalah plasma darah yang disuntikkan kepada orang yang sedang menua itu. Diharapkan akan muncul mekanisme secara menyeluruh pada tubuh orang itu untuk memperlambat proses penuaan. Yang ketiga adalah apa yang disebut sebagai stem cell injection. Berbeda dengan menyuntikkan darah, kali ini adalah teknologinya menyuntikkan sel. Sel yang disebut sebagai sel punca atau stem cell itu adalah sel yang usianya sangat muda yang dikembangkan di laboratorium. Bisa diambil dari bayi, dari sel-sel embrionik yang dikembangkan di laboratorium, dan sel-sel yang masih muda itu berpotensi untuk bisa mengatasi berbagai macam kerusakan pada orang-orang yang sedang mengalami proses penuaan itu. Diharapkan dengan menyuntikkan stem cell ini, maka akan terjadi regenerasi secara massal pada sel-sel tubuh orang yang sedang menua itu. Bisa juga diambilkan dari dalam dirinya sendiri, sumbernya ada di sumsum tulang belakang misalnya. Diambillah stem cell dari sana, dikembangkan di laboratorium, dan kemudian disuntikkan kembali ke tubuh orang itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, upaya untuk melawan proses penuaan dan kematian itu adalah dengan melakukan cangkok organ. Kita tahu bahwa kematian itu dikarenakan rusaknya, tidak berfungsinya organ-organ vital pada seseorang. Ketika organ vitalnya mengalami penurunan fungsi, apalagi kemudian kerusakan, matilah dia. Maka salah satu caranya adalah mengganti organ itu. Ini sudah berlangsung di sekitar kita. Levernya rusak, diganti dengan lever yang baru, diambilkan dari orang yang lebih muda. Atau jantungnya diganti, mungkin klepnya, atau bahkan keseluruhan jantungnya, atau ginjalnya, dan seterusnya. Cangkok organ. Di mana cangkok organ ini bisa didapatkan dari donor, ya, orang lain yang mungkin mengalami kematian pada saat usia muda, atau mungkin sebagian dari organnya bisa disumbangkan, didonorkan, atau teknik yang lebih maju lagi adalah membuat organ buatan yang dilakukan secara rekayasa biologi. Jadi memproduksi organ, misalnya organ jantung, liver, ginjal yang dibikin di makhluk hidup yang lain, misalnya di binatang tertentu. Misalnya teknologinya adalah apa yang disebut sebagai teknologi kimera, yaitu mengambil sumber donor selnya, stem selnya dari orang sakit itu sendiri, dan kemudian dibiakkan,
di sebuah atau di seekor binatang yang lain, dan dalam beberapa waktu kemudian akan menjadi jantung atau ginjal atau liver yang bisa ditransplantasikan kembali kepada orang yang bermasalah atau yang sedang sakit itu. Ini adalah yang keempat, transplantasi organ. Yang kelima adalah apa yang disebut sebagai cloning. Cloning secara menyeluruh manusia. Jadi seseorang yang katanya pingin hidup panjang, dia akan menciptakan kembarannya, di-cloning. Asal-usulnya dari selnya sendiri dan kemudian dikembangkan di laboratorium, di-cloning dan kemudian dimasukkan ke dalam sel telur yang sudah dibuang intinya kepada seorang ibu pinjaman. Dan kemudian telur yang sudah diisi dengan sumber cloning itu dimasukkan kembali ke dalam rahimnya. Maka hamillah dia dan berkembanglah cikal bakal seorang manusia yang memfotokopi dari sumber cloningnya. Sehingga itu adalah kembaran yang identik persis. Tetapi ternyata muncul masalah bahwa sel yang dikembangkan melalui cloning itu usianya adalah usia orang yang sudah menua itu. Misalnya kalau sumber cloningnya itu sudah berusia 50 atau 60 tahun, maka sel yang di-cloning itu usianya ya sudah 50-60 tahun. Ketika bayi itu lahir, usianya ya usia selnya sesungguhnya kurang lebih sama dengan sumber cloningnya. Sehingga dia kemudian lebih cepat mati, usianya tinggal 10 atau mungkin 20 tahun, kemudian dia meninggal. Ini masih menjadi masalah dari teknologi cloning. Tetapi ini menjadi salah satu harapan bagi orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan proses memperpanjang kualitas kesehatan maupun usia datangnya kematian bagi dia. Nah, yang sangat menarik kemudian adalah perkembangan yang paling mutakhir yang disebut sebagai brain upload, mengupload otak. Jadi sahabat sekalian, idenya adalah kita sudah pernah membahas tentang ini. Otak adalah representasi dari substansi jiwa kemanusiaan. Seorang manusia itu digambarkan, direpresentasikan oleh otaknya. Kalau otaknya rusak, maka orang itu juga akan mengalami kerusakan secara kualitas kemanusiaannya. Jiwanya akan mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan yang ringan sampai kegilaan, bahkan sampai kematian ketika otaknya mengalami kerusakan sampai kematian itu. Sehingga di dalam terminologi modern yang disebut sebagai kematian itu bukan rusaknya jantung. Kalau jantungnya rusak, itu masih bisa diganti, ditransplantasi menggunakan jantung yang berbeda dari pendonor. Juga bukan rusaknya paru-paru, karena paru-paru, nafas itu masih bisa digantikan paru-parunya dengan paru-paru yang ditransplantasikan dari pendonor. Juga bukan liver, ginjal, dan seterusnya organ-organ vital itu, melainkan adalah kerusakan otaknya. Yang disebut sebagai MBO, mati batang otak. Itulah yang sekarang menjadi indikasi utama kematian seseorang. Jadi jiwa seorang manusia itu berada di dalam otaknya. Nah, otak inilah yang kemudian menjadi substansi dasar apakah seseorang itu akan bisa mengalami proses ya penuaan yang lebih cepat atau lebih panjang, memperlambat datangnya kematian dikarenakan kualitas tubuhnya semakin membaik. Seperti yang kita lihat secara statistik, harapan hidup orang-orang modern atau di negara-negara yang maju itu lebih panjang usianya dibandingkan negara-negara miskin yang kesehatannya tidak tertata atau terpelihara dengan baik. Jadi kita sudah pernah membahas bahwa takdir yang dimaksudkan Allah sudah menentukan kematian seseorang itu adalah bahwa setiap orang pasti akan mengalami kematian. Tetapi matinya kapan dan bagaimana ternyata itu adalah sebuah proses yang oleh Allah akan ditetapkan seiring dengan proses kehidupan orang itu sendiri. Kalau kita menghancurkan kehidupan kita, ya maka matilah kita lebih cepat. Tetapi kalau kita memeliharanya dengan baik, maka bisa berproses menjadi lebih panjang. Maka teknologi yang disebut sebagai brain upload atau mencangkokkan otak itu menjadi harapan bagi para ilmuwan untuk bisa memperpanjang atau setidak-tidaknya memanipulasi proses penuaan itu bahkan datangnya kematian.
kualitas jiwa seseorang itu akan dipengaruhi oleh kualitas otaknya. Terkait dengan brain upload ini atau pencangkokan otak ini ada dua teknologinya. Yang pertama adalah mencangkokkan secara fisikal otak dari seorang manusia kepada manusia yang lain. Secara teoritis ini akan menjadikan seseorang itu mengalami perubahan kualitas kejiwaannya. Tetapi ternyata pada teknologi atau pada prakteknya itu belum bisa dilakukan sampai sekarang. Semua organ vital manusia itu bisa dicangkok, bisa ditransplant. Satu-satunya yang belum bisa adalah otak manusia. Terlalu rumit dikarenakan jumlah bermiliar-miliar sel saraf itu dan kemudian juluran-juluran sarafnya menuju ke seluruh tubuh kita itu sangat sulit untuk disambungkan. Sehingga sampai sekarang belum ada satupun bukti keberhasilan terkait dengan yang namanya cangkok otak secara fisikal itu. Meskipun para ilmuwan belum bisa memindahkan otak dari seseorang kepada seseorang yang lain yang mengalami masalah dengan otaknya atau bahkan kerusakan, tetapi sains dan teknologi telah memiliki sejarah yang panjang untuk menciptakan manusia buatan, menggantikan organ-organnya itu dengan mesin misalnya. Ini sudah panjang dimulai dari saat ketika seseorang mengalami masalah dengan darahnya ditransfusi dengan darah dari orang lain. Ketika mengalami kerusakan pada organ-organnya, digantilah organnya dengan organ orang yang lain. Dan kemudian bahkan diciptakanlah mesin-mesin yang bisa menggantikan organ-organ itu. Di antaranya misalnya dari yang bersifat lahiriah, kalau kakinya putus diganti dengan kaki palsu atau kaki yang robotik. Tangannya rusak diganti dengan mesin yang berfungsi sebagai tangan. Bahkan ke dalam kemudian jantungnya rusak bisa diganti dengan jantung buatan dari mesin. Ini akan mengarah semakin maju ke masa depan, organ-organ vital boleh jadi akan bisa digantikan dengan mesin-mesin yang robotik itu. Tetapi otak sampai sekarang tidak berhasil untuk ditransplantasikan, dibuat dan kemudian dicangkokkan ke dalam tubuh seseorang. Karena begitu otak ini terputus fungsinya, maka dia mengalami kematian. Nah, teknologi yang kedua adalah bukan mengkloning otaknya, karena sedemikian rumitnya dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk berhasil melakukan itu, melainkan adalah mengkloning isinya. Mengkloning sifat-sifat yang ada di dalam otak itu. Karena ternyata otak itu mirip dengan software isinya. Jadi hardware-nya adalah struktur sarafnya, otaknya itu sendiri, dan kemudian di dalamnya memunculkan sebuah proses-proses perekaman sifat-sifat dan experience atau pengalaman yang dilalui oleh seseorang itu. Mulai dari masa kecil, ya, dia melakukan atau mengalami berbagai macam aktivitas, itu tersimpan di dalam memori otaknya. Dan ternyata perkembangan teknologi kemudian menyimpulkan memori otak seseorang itu mirip dengan memori yang tersimpan di dalam memori komputer. Bisa diukur sekian kilobyte dan seterusnya, ya, atau gigabyte dan seterusnya, yang ternyata menurut pendekatan neuroscience itu memiliki fungsi-fungsi terintegral di seluruh bagian otak yang sekarang sudah bisa dipetakan. Ada bagian-bagian otak itu yang misalnya menyimpan memori kebahasaan. Dia belajar bahasa sepanjang hidupnya, bahkan bermacam-macam bahasa tersimpan di dalam memori bahasa itu. Atau terkait dengan memori motorik, keseimbangan ketika dia belajar bersepeda atau berenang atau olahraga atau apapun secara motorik, tersimpan di dalam memori otaknya. Bahkan experience yang bersifat kejiwaan atau bersifat kepribadian, sifat-sifat dan spiritualistik misalnya, itu juga tersimpan di dalam otaknya dalam bentuk memori-memori yang sesungguhnya itu adalah sinyal-sinyal kelistrikan, elektromagnetik. Sehingga bisa diukur, ya, aktivitas otak itu dengan menggunakan elektroencephalograph.
Pancaran-pancaran yang muncul dari otak itu ternyata terkait dengan aktivitas berpikir, aktivitas merasakan, bahkan aktivitas emosional. Itu akan memancarkan gelombang-gelombang yang menyimpan informasi-informasi di dalam gelombang itu. Dan perkembangan teknologi sudah bisa memberikan bukti bahkan menerapkannya di dalam sebuah sistem yang disebut sebagai BCI, Brain Computer Interface. Jadi interface itu adalah antarmuka antara brain, otak dengan komputer. Itu sekarang bisa ditranslate keinginan, pikiran, perasaan, ya, apa yang ada di dalam otak itu bisa dideteksi secara gelombang otak dan kemudian diterjemahkan dalam bentuk perintah-perintah masuk ke dalam komputer. Misalnya seseorang bermain game di dalam komputer itu hanya dengan pikiran. Itu sekarang sudah bisa dilakukan. Menggerakkan kursor di dalam layar monitor itu untuk memilih menu-menu tertentu misalnya, baik bermain games atau menggunakan sistem-sistem tertentu, misalnya dalam smart home, rumah pintar, mematikan lampu, mematikan televisi atau menghidupkannya, pompa, dan apa saja fasilitas elektronik yang ada di rumah itu bisa dilakukan hanya dengan memikirkan dan kemudian ditransfer, ditranslate oleh sistem yang ada di dalam komputer itu untuk menjadi sesuatu instruksi. Itu sekarang sudah bisa dilakukan. Bahkan pada orang-orang yang mengalami kelumpuhan misalnya, dia bisa memiliki kursi roda yang digerakkan dengan pikirannya. Bergerak maju, bergerak mundur, berbelok, tangannya, kemudian ada tangan robot yang digerakkan hanya dengan pikirannya, dan seterusnya. Itu sekarang sudah dilakukan. Sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan bahwa otak kita itu memancar-mancarkan gelombang yang bisa ditranslate dan bahkan bisa di-copy paste, bisa di-download dan kemudian bisa di-upload kembali kepada perangkat, ke hard disk, ke komputer kita, ke robot, atau ke apapun yang terkait atau yang sesuai dengan perangkat itu. Maka dalam perkembangan yang terbaru kita melihat apa yang disebut sebagai artificial intelligence itu, kecerdasan buatan, dan kemudian diaplikasikan pada robot-robot yang sekarang semakin maju. Sesosok robot yang disebut sebagai humanoid misalnya, mirip dengan manusia, dia bisa berpikir, bisa belajar, dan kemudian merespon semakin mirip dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena dia menggunakan apa yang disebut sebagai artificial intelligence itu. Nah, lebih jauh kemudian kita bisa mendownload memori-memori yang ada di otak seseorang untuk digunakan pada atau dimasukkan ya kepada robot tertentu, robot humanoid tertentu, sehingga dia bisa memiliki karakter, sifat-sifat, kebiasaan, kecerdasan, dan sebagainya yang didownload dari otak seseorang itu. Jadi sahabat sekalian, perkembangan teknologi sudah sedemikian majunya. Dalam dekade ke depan ini kita akan mendapati industri robot itu akan semakin maju dan kemudian banyak sekali robot-robot yang dijual untuk menjadi asisten manusia. Bentuknya seperti manusia sungguhan, bisa diberi tugas, ya, diberi spesifikasi untuk melakukan tugas-tugas tertentu membantu manusia. Sangat cerdas, boleh jadi bisa lebih cerdas daripada manusia. Tetapi yang berbeda adalah dia ini robot. Dia tidak memiliki roh, tidak memiliki perasaan, tetapi memiliki kecerdasan intelektualitas. Tidak memiliki kecerdasan emosional dan tidak memiliki kecerdasan spiritual. Itulah yang membedakannya. Nah, itulah perkembangan yang luar biasa di dalam dekade yang terakhir dan dekade-dekade berikutnya. Manusia bisa dikloning, bukan cuma badannya yang dikloning, tetapi jiwanya yang dikloning. Sebetulnya lebih tepat adalah sifat-sifat yang ada di dalam jiwa itu. Karena ketika itu di-download, maka tidak terikut kehidupannya. Jiwa adalah fungsi dari eksistensi seseorang manusia.
Ketika dia di-download, tidak di dalam pengaruh rohnya, maka itu tinggal seperti software yang mati saja. Dikarenakan kehidupan itu berada atau perannya berada pada roh itu. Maka ketika seseorang mati misalnya, kemudian otaknya itu di-download ya, seperti mendownload software begitu atau memori-memori ke dalam hard disk, dan kebiasaannya, seluruh kebiasaannya ini bisa dipindahkan kepada robot, maka robot itu tidak memiliki roh dan tidak memiliki perasaan dan tidak hidup. Hidupnya adalah seperti kita melihat komputer yang dihidupkan atau perangkat-perangkat yang dihidupkan, dan kemudian dia tidak hidup dalam arti yang sesungguhnya. Ketika ini dikaitkan dengan upaya manusia untuk melawan datangnya kematian, apakah benar ini adalah proses untuk memperpanjang umur dan tidak tersentuh oleh kematian dikarenakan semua memori dalam jiwanya dipindahkan ke robot? Tentu saja tidak. Ternyata substansi, esensi kehidupan seorang manusia itu telah berhenti ketika dia mengalami kematian itu karena ditinggalkan oleh jiwa dan rohnya yang melayang lepas dari badan yang rusak itu. Meskipun memorinya atau rekaman experience-nya, rekaman pengalaman dengan segala macam sifat-sifat, kebiasaan, karakternya itu masih tersimpan di dalam struktur otak itu yang itu bisa di-download dan kemudian dipindahkan ke robot, sehingga robot itu memiliki kebiasaan perilaku seperti manusia yang sudah mengalami kematian itu. Tetapi pertanyaannya, apakah robot ini manusia yang menggantikan manusia yang mati itu? Bukan. Dia adalah perangkat saja yang memiliki perilaku, karakter, sifat-sifat dari manusia yang sudah mengalami kematian. Sehingga bisa dikatakan manusia sesungguhnya tidak berhasil untuk melawan kematian itu karena sesungguhnya dia tetap dihentikan oleh kematian dan hanya mewariskan sifat-sifatnya, kebiasaannya, memori yang ada di dalam otaknya kepada makhluk atau kepada robot yang sesungguhnya mati dan tidak hidup seperti eksistensi seorang manusia. Apalagi ketika ditanyakan apakah robot ini nanti akan ikut mempertanggungjawabkan di hari pengadilan di akhirat nanti. Tentu saja tidak, karena ternyata robot ini sesungguhnya bukan kelanjutan kehidupan dari seseorang yang sudah mengalami kematian itu, melainkan cuma memanfaatkan karakter, sifat, dan memori yang tersimpan di dalam otak manusia yang meninggal itu dan kemudian digunakan untuk kepentingan robot dalam kaitannya terintegrasi dengan artificial intelligence. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran Al-Karim, Al-Quran sudah memberikan indikasi yang sangat jelas bahwa satu, manusia itu memang memiliki keinginan untuk berusia panjang, tetapi dia akan tetap dihentikan oleh kematian sebagai takdirnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang sangat serakah pada kehidupan, bahkan dibandingkan dengan orang-orang yang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari azab. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 60 tentang kepastian datangnya kematian itu pada manusia yang hidup ini. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menentukan kematian di antara kamu sekalian dan kami sekali-kali tidak akan dapat dikalahkan. Maka sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini kita mendapatkan kesadaran tentang itu. Mari kita meningkatkan kualitas kehidupan kita, merengkuh, meraih, memanfaatkan sebesar-besarnya dunia ini untuk kemaslahatan umat, rahmatan lil alamin. Tetapi ingatlah,
bahwa kita sudah ditakdirkan untuk menemui kematian kita kapanpun itu akan terjadi. Karena memang fitrah kita adalah kembali kepada yang menciptakan kita, menciptakan kehidupan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.